KW Channel. Halo, apa kabar semua sahabat BMI di Taiwan, dimanapun berada, di kota manapun berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu cayo dan semangat, selalu semangat. Baik teman-teman, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang proses kepulangan WNIO atau teman-teman swasta melalui shelter KDI Taipei yang bertempat di Luchu District, Taoyuan. Baik, sebelum saya berbicara panjang lebar, teman-teman please support channel ini dengan mengklik tombol subscribe supaya saya lebih semangat lagi dalam memberikan informasi-informasi lainnya di video-video selanjutnya nanti. Kemudian klik tombol like dan jangan lupa komen. Tulis komen sebanyak-banyaknya supaya saya tahu bahwasanya teman-teman sudah menonton video ini. Kemudian jangan lupa klik tombol share video ini ke semua media sosial Anda, WA group dan lain sebagainya, supaya teman-teman yang lainnya mengetahui informasi ini. Karena selama ini banyak pertanyaan ataupun banyak teman-teman yang masih belum mengetahui informasi tentang shelter seperti itu. Baik, selanjutnya please tonton video ini hingga selesai, no skip ya, supaya nggak salah paham. Baik, saya akan mulai. Jadi informasi tentang proses kepulangan ataupun MD mandiri atau MD melalui rumah shelter KDI Taipei Taoyuan. Di sini saya akan memberikan testimoni saya sendiri. Saya memberikan informasi sesuai dengan yang saya alami seperti itu, karena banyak sekali teman-teman yang bertanya kepada saya yang sudah nggak sabar melalui telepon, kemudian inbox, WA dan lain sebagainya, bertanya tentang informasi proses kepulangan melalui shelter seperti itu. Jadi saya terinspirasi untuk membuat video ini seperti itu. Jadi buat teman-teman yang akan melakukan proses kepulangan atau MD melalui rumah shelter itu sangat mudah sekali dan relatif cepat waktunya. Kemudian dengan biaya yang relatif lebih murah ya, relatif lebih murah. Jadi berkisar antara 32 sampai 34.000 NT seperti itu. Kemudian fasilitas ataupun kemudahan yang diberikan dari shelter itu selain dari rumah atau tempat tinggal gratis, kemudian makan juga gratis. Nah, kemudian ini saya akan ceritakan dari awal ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin sudah tahu jalan ataupun sudah sering keluar gitu, kemudian bisa naik JIN ataupun transportasi umum, teman-teman bisa datang langsung ke shelter dengan alamat di sini ya. Nanti saya cantumkan di akhir video ini alamatnya. Kemudian buat teman-teman yang kiranya seperti saya, jadi saya akui saya tuh orangnya kuper ya, di Taiwan nggak pernah keluar, nggak pernah libur. Jadi ketika mungkin kebingungan untuk datang langsung ke shelter, kalian bisa menghubungi kontak petugas shelter ya. Nah, di sini nanti saya juga akan cantumkan di akhir video ini. Kalian teman-teman cukup kirim pesan ataupun SMS di WA yang nomor yang ada di situ. Kemudian bilang saja sebutkan nama, ingin melakukan proses kepulangan seperti itu, tolong dibantu Pak. Nah, nanti bapaknya akan menghubungi teman-teman, jadi tunggu aja, sabar ya, sabar, nanti pasti ditelepon, pasti dihubungin ketika bapaknya sudah sempat seperti itu, jadi nggak usah telepon. Nah, kemudian nanti teman-teman akan jelaskan di sana ya, itu bagaimana prosesnya, kemudian biayanya. Nah, kemudian teman-teman bisa janjian, misalnya mau dijemput di mana alamatnya, nanti tinggal bisa dibicarakan dengan bapaknya ya, dengan Bapak Akmal di situ. Dijemputnya tanggal berapa, kemudian jam berapa, nanti bisa dinego ya, jadi bisa dibicarakan seperti itu. Jadi teman-teman cukup tunggu di rumah, kemudian nanti petugasnya akan menjemput teman-teman di rumah majikan untuk diantar ke shelter seperti itu. Nggak usah takut karena ini bukan imingsu seperti itu. Nanti saya akan jelaskan perbedaan petugas shelter dengan imingsu, karena kemarin banyak yang tanya kepada saya ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi waktu itu, ini cerita tentang saya.
waktu itu saya setelah menghubungi nomor kontak shelter, kemudian saya ditelepon, kemudian setelah berikan penjelasan, kemudian tanggal 15 bulan Maret, itu tanggal 15 bulan Maret saya dijemput ya, kemudian dijemput saya waktu itu di Yonghe, New Taipei City. Setelah dijemput, kemudian saya dibawa langsung ke shelter untuk melakukan foto. Jadi kita foto dulu. Setelah difoto, kita langsung diantar ke Imingsu-nya. Nah, buat teman-teman, jadi jangan kaget, Imingsu-nya itu, kantor Imingsu-nya depanan pas dari rumah shelter seperti itu. Jadi gampang sekali. Jadi setelah foto, nanti teman-teman langsung diantar langsung naik ke Imingsu, didampingin ya. Jadi jangan takut. Kemudian sebelum diantar nanti teman-teman dikasih tahu ataupun diajarin sama petugasnya, sama Bapak Akmal, itu apa saja yang kira-kira akan ditanyakan oleh petugas Imingsu-nya nanti, seperti itu. Jadi nggak usah takut dan didampingin hingga selesai, seperti itu. Jadi setelah itu didampingin, dibawa naik, jangan takut, pokoknya petugasnya ramah-ramah, seperti itu ya, petugas Imingsu-nya. Sampai di sana nanti nunggu sebentar, ikuti prosesnya. Setelah menunggu nanti teman-teman akan dipanggil untuk melakukan sidik jari, seperti itu, sidik 5 jari, seperti itu, sama seperti waktu kita pasporan, seperti itu. Jadi nggak usah takut untuk paspornya yang sudah mati ataupun hilang, nggak usah takut, nanti akan diganti yang baru, seperti itu, pembuatan paspor baru atau SLP, seperti itu. Jadi meskipun teman-teman paspornya hilang ataupun tidak bawa paspor, nanti ketika teman-teman sidik jari itu datanya akan keluar semua, dari nama, kemudian apapun itu akan keluar semua di situ. Jadi data teman-teman sudah langsung di-scan, langsung masuk di komputer petugas Imingsu, seperti itu. Kemudian setelah itu nanti teman-teman tinggal nunggu lagi, kemudian nunggu didatengin sama petugas membawa surat yang perlu tanda tangan, kemudian cap jempol ya. Nah, jangan takut, di situ Bapak petugas dari shelternya masih dampingin kita di situ gitu. Jadi mungkin ketika teman-teman bernasib baik ya, itu nggak akan ditanya seperti itu. Jadi kemarin waktu itu saya nggak ditanya apa-apa, tiba-tiba langsung tanda tangan seperti itu. Wow, amazing. Jadi enak banget seperti itu. Nah, setelah tanda tangan nanti udah setelah selesai, mungkin ada teman-teman yang ditanya kerjanya di mana ataupun apa, sudah diajarin, jadi nggak usah takut. Setelah itu langsung kita pulang ke shelter, jadi tinggal jalan aja turun ke depan, seperti itu sama Bapak. Kemudian silahkan melakukan pembayaran, seperti itu. Jadi pembayarannya itu semua total ya, dari untuk denda ke Imingsu-nya itu 10.000, kemudian biaya tiket, kemudian biaya PCR. Nah, itu semuanya itu berkisar antara 32 sampai dengan 34.000, seperti itu. Nah, kemudian jadi nanti tergantung ya, karena itu kan nanti biayanya itu relatif. Jadi tergantung teman-teman nanti dijemputnya di daerah mana, karena kan bayar transportnya nggak sama, seperti itu. Kemudian tiketnya juga mungkin nggak sama. Kalau yang teman-teman turunnya di Juanda, Surabaya, ataupun yang melalui Jakarta, seperti itu. Nanti silahkan dinego sendiri, obrolkan sendiri sama Bapak petugasnya, seperti itu ya. Kemudian setelah itu nanti kalian teman-teman setelah sampai shelter melakukan pembayaran, jadi sesuai yang dengan disepakati, seperti itu. Nah, untuk bayar denda, teman-teman nggak usah khawatir lagi. Jadi teman-teman di sini tinggal duduk manis ya. Nanti yang membayarkan denda ke Imingsu-nya itu Bapak petugasnya, seperti Bapak Akmal, seperti itu. Kemudian jadi teman-teman itu bisa dalam menunggu proses kepulangannya itu bisa menunggu langsung di shelter. Jadi ketika dijemput itu langsung bawa koper ya. Ketika mungkin teman-teman sudah cukup nih kerjanya, sudah selesai, kemudian sudah pengen istirahat, sudah pengen libur jalan-jalan, silahkan. Jadi waktu dijemput itu langsung bawa koper, tinggal di shelter. Jadi seperti itu. Tinggal di shelter itu gratis. Untuk tidurnya alhamdulillah layak ya, cukup layak sekali. Kemudian rumahnya juga besar, luas, jadi teman-teman bebas di situ. Kemudian untuk makan juga gratis, makan semuanya ada, seperti itu. Jadi nggak usah takut untuk kekurangan makan atau kelaparan, nggak usah takut. Jadi semuanya disediakan di situ, gratis. Kemudian temannya juga bersih. Jadi untuk masaknya silakan masak teman-teman bareng-bareng sama teman-teman yang lain, seperti itu. Kemudian
fasilitas yang diberikan dari mulai sabun, odol, pokoknya keperluan mandi semuanya dikasih, kemudian masker itu gratis, kemudian hand sanitizer semuanya pokoknya free. Kemudian misal nih maaf ngomong, pokoknya teman-teman itu nggak bawa ganti, nanti di shelter tuh ada ganti di sana ya, ada ganti, pokoknya semuanya ada seperti. Jadi don't worry, jangan khawatir seperti itu. Jadi semuanya disediakan gratis seperti itu. Kemudian misal nih teman-teman masih mau kerja, misalnya nih setelah MD, setelah ke Imingsu itu masih kerja, atau mungkin majikan belum dapat pengganti seperti saya kemarin. Jadi teman-teman bisa balik lagi ke rumah majikan, diantar lagi sama petugasnya seperti itu. Diantar lagi ke rumah majikan untuk kerja lagi. Nah, untuk nanti teman-teman tinggal tunggu aja kabar ataupun informasi dari bapak shelternya seperti itu. Nanti ketika teman-teman mau pasporan itu kan ditelepon atau dihubungin untuk pasporan. Nah, terus gimana nih pasporannya ke KDI-nya? Tenang saja, nanti dijemput lagi seperti itu. Jadi nanti janjian hari apa, tanggal berapa, nanti bapaknya jemput teman-teman lagi ke rumah majikan lagi, diantar ke KDI-nya untuk pasporan seperti itu. Di sana juga ditungguin, tenang saja, nggak usah takut. Jadi semuanya teman-teman tinggal duduk manis aja seperti itu. Jadi antar sampai ke KDI, ditunggu sampai selesai, kemudian pulang diantar pulang lagi, misal mau pulang ke majikan ataupun pulang ke shelter. Nah, itu nanti tinggal ikut aja seperti itu. Nah, kemudian ketika mau ke rumah majikan juga boleh. Jadi tinggal nanti diobrolin saja bagaimana baiknya, misalnya nanti transportasinya seperti apa. Jadi teman-teman bisa diobrolkan dengan bapak shelternya seperti itu. Jadi seperti saya kemarin karena majikan saya belum dapat pengganti, jadi saya harus stay lagi di rumah majikan, kerja lagi sampai dapat penggantinya seperti itu. Gampang kan ya? Nah, kemudian bagaimana nih proses PCR-nya? Oke, proses PCR-nya jadi ya nanti teman-teman juga nggak usah repot-repot lagi, pokoknya tinggal tinggal tunggu panggilan ataupun informasi dari bapak shelternya aja. Misal mau shelter, Mbak atau Mas besok PCR ya udah tinggal ikut aja seperti. Jadi yang kuahau, yang urus semuanya, yang nyari nomor rumah sakitnya semuanya bapak shelternya seperti itu. Kemudian yang bayar bapak shelternya seperti. Yang ambil hasilnya ya bapak shelternya. Udah, pokoknya teman-teman terima beres aja seperti itu. Tinggal dipanggil, yuk sana, ayo seperti itu ya. Kemudian ambil paspor juga bapak shelternya seperti itu. Jadi teman-teman tinggal duduk manis, enakan ya seperti itu. Kemudian di shelter itu di penjara nggak sih? Oh enggak ya. Jadi di shelter itu kita istilahnya bisa meluapkan free, bebas seperti itu. Yang biasanya kerja di majikan nggak bisa istirahat 24 jam. Jadi di shelter kita bisa leyeh-leyeh santuy ya. Kemudian yang mau libur boleh nggak? Boleh. Yang mau main, maunya izin libur mau kemana? Boleh, silahkan, tapi izin dengan petugasnya seperti itu. Pak, saya mau izin main, mamanya, silahkan, boleh. Nanti balik lagi, asal balik lagi seperti itu. Gampang kan ya? Gampang? Iya dong. Gitu. Kemudian apa lagi? Oh ya, untuk ke bandara. Oke, ke bandara. Jadi teman-teman juga nggak usah repot-repot lagi cari taksi ataupun naik check-in atau beli tiket kemana-mana, nggak usah. Jadi semuanya juga sudah disediain, sudah disiapkan oleh bapak shelternya seperti itu. Dari tiket nanti kan ditanya nih, mau turun di mana Mbak atau Mas gitu, turun di Jakarta atau di Surabaya, Juanda, yang wilayahnya di Jatim atau Jateng seperti itu ya. Jadi nanti bapaknya yang pesen tiketnya, kemudian nanti teman-teman juga diantar langsung ke bandaranya, dianterin, dibantu check-innya. Nanti ada videonya di sana ya, saya lampirkan di belakang. Dibantu check-innya, kemudian mengisi EHC itu ya yang ada di HP, nanti dibantu juga. Nah, itu karena aplikasi itu bisa diisinya setelah kita check-in, karena di situ ada nomor kursinya ya, ada seat numbernya. Jadi setelah check-in baru tahu dapat nomor kursi berapa, baru bisa diisi. Ya teman-teman nggak usah risau lagi, nggak usah galau lagi. Gimana nih ngisinya EHX-nya? Nanti dibantu ketika teman-teman saat check-in seperti itu ya. Kemudian jadi semuanya terima beres ya. Lama nggak sih prosesnya? Baik,
Untuk prosesnya itu relatif cepat ya, dari 1 minggu atau kira-kira mungkin berkisar 1 minggu sampai 2 minggu seperti itu. Nah kemudian kemarin saya sendiri ini alhamdulillah kebetulan sangat cepat sekali prosesnya, cuman saya pulangnya mundur karena majikan belum dapat penggantinya yang cocok untuk nenek saya seperti itu. Jadi waktu itu saya itu MD-nya hari Senin tanggal 15, kemudian hari Selasanya saya ditelepon, Selasa sore ditelepon, Mbak besok pasporan. Jadi hari Rabunya saya langsung pasporan. Jadi 3 hari ya, Senin Senin MD, Rabunya langsung pasporan seperti itu. Jadi cepat sekali. Kemudian hari Senin itu paspornya sudah jadi, sebenarnya sudah siap pulang ya. Jadi teman saya yang kebetulan barengan saya itu bisa langsung pulang, tapi karena dia ambil penerbangan hari Jumat malam Sabtu, jadi harus menunggu hari Jumatnya seperti itu, karena pesawat Scott itu untuk transit yang cepat itu jadwal penerbangannya hari Jumat malam Sabtu. Sebenarnya hari Rabu ada, cuman lama ya. Hari Rabu itu transitnya sekitar kurang lebih 13 jam. Kalau penerbangan hari Jumat itu kurang lebih 4 jam seperti itu. Gitu ya. Nah, kemudian terserah nanti silakan dibicarakan mau pesawat apa ibaratnya, tapi rata-rata sih kalau turun Jakarta Cathay atau China Airlines ya. Tapi kalau Surabaya kebanyakan pakai Scott gitu, Scott Airlines seperti itu. Kemudian pokoknya teman-teman tenang aja deh, semuanya kalau melalui shelter itu beres. Selain cepat, mudah, dan tentunya teman-teman nggak perlu takut lagi seperti itu. Nah, perlu informasi, ini shelternya ini resmi milik pemerintah Taiwan yang sengaja didirikan untuk kita semua, untuk teman-teman BMI yang berada di Taiwan seperti itu guys. Baik, saya kira cukup informasi dari saya, semoga bermanfaat. Kemudian saya ingatkan lagi, please support channel ini supaya saya lebih semangat lagi memberikan informasi-informasi lainnya dengan mengklik tombol subscribe, kemudian like, jangan lupa, kemudian komen sebanyak-banyaknya boleh, kemudian share video ini jika sangat bermanfaat supaya teman-teman yang lainnya mengetahui informasi ini dan tidak tanya-tanya dan bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, dan karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next video. Jadi setelah itu nanti kita Jadi setelah dibagiin formulir itu tadi, dipanggil sesuai dengan nama masing-masing, kemudian sama bapak tugasnya diarahin ke ke petugas pendataan kepulangan. Di sana kita dicek suhu dan lain sebagainya. Kemudian isi data yang ada di petugas. Jadi formulir kuning itu nanti diserahkan di sana. Kemudian setelah itu nanti cek data lagi di petugas KKP sebelahnya. Kemudian langsung turun keluar, itu pun masih diantar. Jadi kita nggak akan kesasar, nggak akan kebingungan, kan didampingin terus tuh sama bapak tadi, bapak BP 2MI tadi. Pokoknya terima kasih Pak atas sambutannya, atas bantuannya semuanya, Bapak BP 2MI yang ada di Juanda Surabaya. Nah, nanti sampai di sana nanti kita ada petugas lagi nih yang nunggu kita di bawah. Jadi bapak petugasnya banyak yang menanti keberdatangan kita. Pokoknya berasa VIP lah ya, pokoknya dinikmati aja prosesnya gitu. Sampai sana nanti ada pendaftaran lagi, pengambilan itu untuk swab ya. Setelah itu pokoknya ikutin aja prosesnya, diarahin, nggak usah bingung. Jadi untuk teman-teman yang proses kepulangannya melalui shelter KDI, nanti di sana diurusin semua, sama seperti waktu kita masih di Taiwan. Sampai di Bandara Sueta ataupun di Jakarta itu nanti diurusin semuanya, diantar, didampingin sampai selesai. Sampai sampai ke bagasi. Mbak, ini bagasinya silahkan diambil di mana, seperti itu. Kemudian setelah bagasi, nah teman-teman bisa langsung daftar email. Di situ ada loket ataupun counter bea dan cukai di situ. Jadi teman-teman bisa bisa langsung jadi sebelum masuk ke ruangan antrian di swab, untuk swab itu teman-teman bisa setelah bagasi langsung masuk satu pintu lagi, langsung bisa daftar email. Di situ ada counternya, ada counter bea dan cukai. Nanti diantarin, diarahin sama bapaknya seperti itu. Nah, nanti
apa namanya itu di situ ada yang manual, ada yang apa namanya itu ada yang instan ya, yang langsung. Jadi untuk yang manual teman-teman nanti antrinya panjang, antri dulu, ngisi formulir dulu, ngisi data HP tentang HP-nya apa namanya itu HP masing-masing. Jadi satu paspor itu maksimal bisa mendaftarkan 2 HP seperti itu. Nah, kemudian untuk yang sudah siap, jadi sudah ready, itu nggak ada 1 menit. Jadi saran saya nanti teman-teman itu sebelum pulang ya, sebelum pulang selama masih di Taiwan ataupun sampai di Singapura lah ya, nggak apa-apa sambil nunggu itu teman-teman silahkan isi apa namanya itu data bea dan cukai, download di HP masing-masing, isi datanya, tipe HP-nya, kemudian warnanya, harganya dan lain sebagainya. Nah, untuk mendapatkan barcode bea dan cukainya seperti itu. Jadi nanti waktu sampai di counter bea dan cukai, teman-teman nggak perlu ngantri lama-lama lagi. Jadi di situ ada petugasnya, ada 2 kalau nggak salah ya, kemarin saya ada yang khusus manual, ada yang instan. Jadi waktu kemarin itu teman-teman itu ada yang ngantri panjang, saya tinggal maju aja gitu, sononggel sononggel ke petugas satunya, Pak saya mau ini, saya mau daftar apa namanya itu email, saya bilang gitu. Saya sodorkan apa namanya HP saya, barcode-nya. Jadi setelah teman-teman isi data, nanti teman-teman dapat barcode ya kan, di HP itu ada barcode-nya, silakan di screenshot, di SS, disimpan. Jadi sampai sana nanti siapkan paspornya. Jadi paspornya apa namanya itu sama tiketnya, paspor sama tiket kan ditanya nomor penerbangan juga sih seperti kalau nggak salah gitu. Jadi serahin aja, Pak saya mau daftar email. Jadi saya serahkan HP-nya yang ada screenshot-nya, kemudian sama paspornya. Langsung nanti bapaknya dilihat, langsung di apa namanya itu di scan itu barcode-nya, udah selesai gitu aja. Nah, untuk panduan pengisian pendaftaran email itu nanti saya buatkan video di video berikutnya ya. Jadi teman-teman nanti nggak usah bingung lagi, tinggal ikutin aja, gampang sekali kok. Yang penting sudah ada apa namanya itu paspornya, kemudian teman-teman siapkan aja data HP-nya. Jadi umpamanya misal HP-nya tipe A52 seperti punya saya. Jadi teman-teman apa namanya itu silakan cek aja di Google A52 itu apa namanya itu memonya berapa, banyak 8128. Itu nanti harus ditulis seperti itu. Kemudian warnanya apa, kemudian harganya. Nah, harga itu di situ nanti ada dijelaskan ya. Ada apa namanya itu USD dan ada IDR. Boleh pakai USD atau IDR seperti itu. Nah, kemudian kalau misal HP-nya itu IDR-nya itu di bawah 7 juta atau di bawah $500 US dollar itu tidak kena bea cukai seperti, jadi free. Nah, jadi pintar-pintar nanti saya jelaskan detailnya di di video saya berikutnya ya. Oke. Seperti itu. Tunggu video saya berikutnya. Terima kasih. Kemudian, oh ya, belum selesai. Kemudian setelah daftar email itu nanti teman-teman masuk ke satu pintu lagi, masih dianterin ya, tetap didampingin bapak-bapak. Nanti ada foto-foto, sesi foto-foto di sana. Kemudian nanti ada bapak-bapak dan ibu-ibu di sana. Mbak dari mana? Dari Thailand. Pokoknya ditanya gitu ya. Bapak ibunya ramah-ramah sekali seperti itu. Kemudian sampai sana nanti cross check lagi, pokoknya paspor jangan sampai selip, paspor sama tiket jangan sampai selip ya, pokoknya dibawa aja atau dikantongin, jangan sampai jatuh, karena setiap masuk pintu ada di sana ada petugas pasti ditanya paspor dan tiketnya seperti itu, karena kita kan akan dicek tempat duduknya di mana seperti itu. Kemudian di sana nanti setelah itu ya dan tanya, kemudian ada sesi foto dan lain-lain, kemudian kita langsung diarahkan ke swab. Jadi swabnya itu ada di situ. Kalau kita misal masih pagi kan baru satu pesawat tuh, jadi nggak terlalu ngantri seperti itu. Mana alhamdulillah saya nggak ngantri juga gitu. Langsung Mbak langsung masuk aja gitu. Tapi misalnya mau ngantri ya ngantri dulu seperti itu ya. Setelah swab selesai itu kemudian karena kebetulan kemarin tuh saya itu udah datang sampai di Juanda Surabaya itu belum ada karantina guys di sana. Jadi saya datang sampai sana itu tanggal 18 bulan April ya. Jadi belum ada karantina, masih ada desas-desus berita. Jadi saya selalu stay tune mencari info apakah di Surabaya itu ada karantina atau bukan. Nah, alhamdulillah waktu itu baru rencana itu pemerintah Jawa Timur akan mengadakan karantina sekitar tanggal 24-an lah seperti itu. Jadi saya masih belum ada karantina. Jadi setelah swab itu rombongan kami itu berlima sama anak Batita 1 itu langsung dibawa ke counter BP2MI. Sampai sana kita istirahat dulu, kemudian ada sesi foto. Jadi kita nanti foto-foto lagi, jangan takut.
foto itu nanti buat laporan bapak-bapak petugas yang ada di sana. Kemudian jangan lupa kita juga ambil fotonya ya, kita juga minta difotoin pakai HP kita untuk laporan dikirim ke shelter, ke KDI-nya seperti itu. Nah, kemudian nanti ditanya, jadi jangan takut, di situ bukan calo ya, nggak ada calo. Jadi teman-teman itu nanti sama bapak petugasnya atau ibu-ibu yang tugas di sana itu nanti ditanya, Mbak mau pulangnya kemana gitu. Misalnya mau ke mau ke Jember atau mau ke Semarang atau mau kemana, itu nanti sama bapaknya diarahin mau naik travel atau naik bus seperti itu. Ya nanti Anda kalau naik travel, seandainya naik travel, nanti travelnya dipanggilkan, ditelepon, dihubungin sama bapaknya. Jadi jangan takut nanti kemahalan atau apa, itu harganya pasti sudah sesuai lah ya, sudah standar seperti itu. Misal teman-teman mau naik bus seperti teman-teman saya kemarin itu mau ke Jember, mereka itu mau naik bus, diantar sampai ke terminal. Jadi nanti diantar ke terminal seperti itu. Nah, kemudian saya kemarin kebetulan saya bertiga itu ya, pulangnya ke Lampung gitu. Jadi kami pun diantar ke bandara ke terminal 1 karena kan setelah dari Surabaya kita ke Lampung ke terminal domestik ya. Jadi gitu kita pindah terminalnya ke terminal 1 seperti itu. Nah, kemudian itu waktu diantarnya itu jangan takut, nanti ada bapak petugas juga yang dipanggil dari bapak BB2MI dipanggilkan untuk nganter kita gitu. Jadi jangan takut, nanti fotonya saya lampirkan tuh bapaknya, si bapak yang itu gitu. Nggak usah takut. Santai aja gitu. Kemarin kami sempat nanya, sebenarnya itu gratis ya, cuman kan kita kan nggak enak. Kita nanya, Pak ini mohon maaf taksinya bayar berapa ya? Saya bilang kayak gitu. Bapaknya bilang itu kemarin 50.000 per orang gitu, baik yang ke terminal ataupun yang ke terminal bus maupun ke terminal 1 ke untuk penerbangan domestik kami gitu. Oh oke, saya bilang gitu. Nah, kebetulan jadi karena saya pulangnya ke Lampung, jadi harus ada beli tiket domestik ya. Nah, itu bapak sopirnya, driver taksinya itu yang mencarikan tiket kami gitu. Jadi kebetulan waktu dicariin itu tiket hari itu semuanya sold out. Jadi mau ke Lion Air, kemudian Garuda ataupun Citylink semuanya sudah sold out semua karena ternyata sudah di booking lebih awal. Tadinya kami mau booking langsung dari Taiwan ya, mau booking langsung. Cuman kan kita nggak tahu prosesnya akan secepat itu, seperti itu. Takutnya nanti harus nunggu hasil. Nah, jadi informasi buat teman-teman, kemarin itu ya kami itu hasilnya yang dari Surabaya hanya dibawain surat surat pengantar seperti itu, bahwasanya kami telah melakukan swab di Juanda Surabaya dan hasilnya itu akan dinotif langsung ke Dinkes Provinsi, Dinas Kesehatan Provinsi daerah masing-masing. Kalau saya kan Dinas Provinsi Lampung seperti itu. Nah, kemudian ini berbicara sebelum ada karantina ya, karena setelah karantina nanti prosedurnya berbeda lagi. Nanti saya jelaskan di video berikutnya. Dengar cerita teman-teman saya kemarin yang sudah pulang lalu melakukan karantina seperti itu. Nah, kemudian kemarin itu setelah proses selesai, jadi kemarin kami hanya kurang lebih 1 jam mungkin ya di bandara selesai. Itu kemudian cari tiketnya itu kebetulan sudah semua sold out. Kemudian sama bapak drivernya kami dianjurkan dan diantarkan ke suatu penginapan gitu ya, lodgement gitu yang dekat dari bandara di sana. Cukup lumayan nyaman ya. Di sana penginapannya 1 kamar itu 200.000, sudah AC, lumayan nyaman. Jadi kami bertiga, saya sama Reno dan mamahnya di sana gitu. Kemudian cari makan juga dekat di situ. Nah, di situ itu besoknya kami dijemput lagi tuh sama bapak driver yang tadi itu gitu, janjian, Mbak besok saya jemput jam jam 11 gitu kan. Ya sudah. Nah, sebelum kami dijemput itu bapaknya sudah ngambil barang kita, bagasi kita, koper-koper semua dibawa, di-check-in dulu. Jadi kita pokoknya duduk manis aja, nonton TV, tiduran di penginapan. Jadi koper kita sudah sampai bandara, sudah check-in sendiri gitu kan. Jadi kemudian misalnya ada kelebihan bagasi itu nanti dibantu. Kemarin saya ada kelebihan bagasi itu ya, alhamdulillah dibantu juga. Jadi nggak bayar mahal. Kelebihan kurang lebih hampir 7 kiloan itu dibantu sama bapaknya. Saya hanya bayar 100.000, padahal aturannya itu 1 kilonya itu bayar 75.000 untuk Surabaya ke Lampung seperti itu.
Nah, kemudian setelah itu kami dijemput lagi jam kurang lebih jam 11 ya, jam 11.30 lah ya. Dijemput lagi, langsung diantar ke Terminal 1 ke bandara. Di sana kami didampingin lagi. Nah, nyampe sana bapaknya bilang karena bapaknya capek ya, nggak bisa nganter sampai ke boarding. Jadi bapak driver lagi tadi nelpon petugas dalam ya, petugas boarding ditelepon untuk datang. Nah, itu bapaknya nganterin kita. Jadi dampingin kita di bawah, pokoknya berasa tamu VIP lah. Pokoknya nanti teman-teman ketika sudah melakukan proses kepulangan melalui shelter akan mengalaminya sendiri dan merasakan sendiri betapa enaknya seperti itu. Jadi kami diantar itu nggak perlu check-in lagi, nggak perlu ada pemeriksaan lagi karena surat. Oh iya, kami waktu naik pesawat mau pulang ke Lampung itu masih menggunakan surat PCR yang dari Taiwan karena itu kan berlakunya masih 3 hari ya. 72 jam. Kebetulan hari itu hari Minggu, jadi hari terakhirnya. Waktu itu kan kami PCR-nya hari Kamis, kemudian hasilnya diambil hari Jumat. Nah, surat itu berlakunya 3 hari. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, hari Minggu itu kami masih bisa menggunakan surat PCR yang dari Taiwan seperti itu. Jadi bapak driver tadi yang ngurusin semuanya, check-in dan lain sebagainya. Jadi ketika kami nyampe bandara itu nggak perlu check-in lagi, udah lurus-lurus aja lewatin pemeriksaan semuanya, udah nggak perlu nggak perlu diperiksa lagi, jalan lurus aja gitu. Bebas roaming. Jadi langsung dianterin sampai naik, sampai boarding, sampai depan pintu pesawat seperti itu. Jadi sampai diantar sampai ke sana. Masya Allah, saya juga kaget seperti itu ya, nggak nyangka. Karena kan biasanya ketika kita diantar petugas itu kan cuma sampai pintu luar, nggak sampai boarding kan ya, nggak sampai masuk. Nah, ini sampai masuk, sampai depan pintu pesawat, sampai dekat petugas yang ngambil tiket kita itu, seperti itu. Jadi pokoknya sudah beres semuanya, tinggal masuk pesawat, duduk, udah selesai gitu. Itu guys, keistimewaannya, kelebihan-kelebihan yang disediakan, yang difasilitasi, yang diberikan untuk kita semua teman-teman BMI dari shelter KDEI seperti itu. Jadi teman-teman jangan lupa untuk share video informasi ini supaya teman-teman yang lainnya yang akan melakukan proses kepulangan ke tanah air itu mengetahui informasi ini dan tidak kebingungan lagi harus lewat mana, bagaimana seperti itu. Semoga bermanfaat dan cukup memberikan informasi. Ketika teman-teman ada pertanyaan atau silahkan tulis di komen sebanyak-banyaknya. Insya Allah nanti untuk next video saya akan saya akan balas ataupun saya jawab pertanyaan satu persatu seperti itu. Oke, I think enough. Thanks for watching. Terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah komen, dan khususnya yang sudah share video ini. Oke, akhir kata, apabila saya ada salah kata ataupun ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, saya minta maaf. Karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Okay, stay tuned in Mr. KW channel. Okay, thank you. Bye-bye. See you next time. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.